walaupun klaim mereka, organisasi mereka tuh super elit, tapi kalau menurut berbagai sumber, keanggotaan mereka tuh sekarang tuh malah lagi drop banget loh di seluruh dunia loh. You can't just walk in and say, I want to join. You must be invited. Dan lots ini tuh di kita tuh banyak banget loh. Ada sampai ratusan, khususnya di daerah-daerah di Pulau Jawa. Kita bahas konspirasi lagi kali ya. Ya kalau kita ngomongin teori konspirasi kan selalu ada satu pihak yang sering dianggap sebagai dalang kan, sebagai aktor konspirasi dunia. Kelompok yang isinya elit global dan bertanggung jawab sama berbagai kekacauan dunia. Dan kelompok ini nih yang mau gue bahas sekarang nih. Namanya Freemason. Ya sebenarnya ada Illuminati, ada Freemason. Tapi kita bahas yang Freemason dulu deh. Kita fokus ke sini dulu sekarang. Soalnya yang bikin menarik ternyata kelompok Freemason ini tuh eksis juga loh di Indonesia loh. Wah, apa ini yang disebut? Hey, antek asik. Kok ada apinya? Tapi sebenarnya siapa sih Freemason ini? Sekte atau apa dia tuh sebenarnya? Dan apa benar mereka ini penyembah setan yang jadi penyebab semua masalah di dunia? Ya udah kalau gitu, langsung kita bahas siapa sebenarnya Freemason di Learning by Google. Oh ya, sebelum kita mulai, ini kita bahasnya ini dari sisi sejarahnya ya, bukan dari konspirasinya. Ya, kalau yang konspirasi gue yakin lu udah pada tahu lah, dan nggak ada habisnya juga. Makanya di sini gue mau bahas lebih ke sejarahnya, fokusnya lebih ke sejarah tertulisnya. Tapi ya nggak bisa dipungkiri, kalau kita ngomongin Freemason, kayaknya kebanyakan dari kita tuh taunya tuh dari video-video atau buku-buku soal teori konspirasi kan. Dibilang kelompok elit global lah, penyembah setan lah, sampai dianggap orang-orang yang mengatur jalannya dunia dan huru-haranya. Atau ya, kalau di One Piece tuh mirip-mirip Gorosei-nya pemerintah dunia kali ya. Dan ternyata setelah gue cari tahu, based on sejarah tertulis yang udah terverifikasi, nggak ada tuh yang mengarah ke situ tuh. Ya, walaupun tidak menutup segala kemungkinan ya, tapi ya itu, kalau dari sejarah tertulis yang terverifikasi sih, nggak ada yang ngarah ke situ. Dan versi ini kan yang mau kita bahas sekarang kan. Nih, jadi kalau menurut Britannica dan sumber sejarah lainnya, Freemason atau nama resminya tuh Freemasonry, ini tuh adalah sebuah fraternal organization. Sebuah organisasi persaudaraan sekuler tertua di dunia. Tujuan utama mereka secara resmi adalah buat pengembangan diri, buat ngajarin moral dan etika ke para anggotanya. Jadi ya mereka tuh kayak semacam apa ya? Kayak semacam study group gitulah, kayak semacam klub belajar. Tapi ya emang proses transfer pengetahuannya tuh dilakuinnya tuh lewat alegori dan penggunaan simbol-simbol. Tapi emang sejarah mereka tuh gimana sih? Nah kalau kita ngomongin sejarahnya, asal-usul mereka ini nih unik banget nih. Jadi kalau kita tarik mundur, awal mula munculnya Freemason tuh ada di sekitar abad pertengahan di Eropa. Berawal dari serikat-serikat pekerja pengrajin batu, atau biasa disebut Stonemason Guilds. Atau ya simpelnya banget, serikat kuli bangunan. Iya, kalau lu cari di kamus, kata Mason itu tuh merujuknya tuh ke orang-orang yang punya keahlian ngebangun bangunan, khususnya pakai batu. Atau ya simpelnya berarti kuli lah. Jadi kata Freemason ya itu tuh sebenarnya tuh artinya tuh kuli yang bebas. Kerja jadi kuli. Wow. Tapi ya beda sama zaman sekarang yang kesana ini tuh kerjaan remeh. Di zaman dulu para tukang batu ini tuh mereka tuh bukan sembarang orang loh. Cuma orang-orang pintar dan punya keterampilan yang bisa jadi stonemason, yang bisa jadi kuli. Apalagi kuli kelas atas. Ya lu lihat aja deh tuh, semegah apa gereja sama katedral di abad pertengahan Eropa. Itu kan nggak mungkin orang sembarangan yang bikin kan. Nah itu yang ngerjain ya para stonemason ini. Jadi ya emang kuli zaman dulu itu tuh bukan kerjaan yang ece-ece ya. Dan karena kerjaan stonemason ini tuh butuh skill tingkat tinggi, akhirnya mereka ngebikin serikat deh, ngebikin guild buat ngelestariin pengetahuan dan skill mereka. Jadi member serikatnya tuh udah pasti stonemason yang emang udah terkualifikasi. Isinya kuli-kuli top lah. Dan buat ngebedain mereka dari stonemason abal-abal, akhirnya dipakai deh tuh simbol-simbol dan kode-kode rahasia. Kalau menurut histori, para anggota Stonemason Guild ini tuh biasanya tuh mereka tuh punya jabat tangan rahasia. Atau ya simbol-simbol khusus yang cuma dikenalin sama mereka. Jadi kalau mereka dapat kerjaan buat ngebangun istana atau katedral misalnya, terus mereka lagi nyari orang buat direkrut, itu kan yang daftar kerja kan pasti kan bakal banyak banget kan. Bahkan kadang dari berbagai penjuru Eropa tuh bakal datang buat ngedaftar tuh. Nah di situ buat ngenalin mana kuli yang top, yang udah dipercaya buat join guild sama mana yang abal-abal, itu mereka tuh bakal dites tuh. Bisa gak nih orang ngelakuin salaman rahasia tadi nih? Kalau nggak bisa, auto coret udah. Atau dia punya tanda pengenal yang ada di simbol dari guild gak ya? Kalau nggak ada, ya bye-bye udah. Dan gara-gara penggunaan simbol-simbol inilah, akhirnya Guild Stonemason ini, yang nantinya berkembang jadi Freemason ini, itu jadi identik sama organisasi rahasia.
But historically, we believe that we may have grown out of the stonemason guilds during the Middle Ages. Because there are a lot of practices that we do that are similar to the kinds of things they did. To identify themselves, for instance, with secret handshakes and secret passwords. Nah ini mungkin sampai sini lu bingung nih. Kalau emang Freemason tuh awalnya cuma serikat pekerja, kok image-nya malah berubah jadi organisasi orang-orang elit? Dan jawaban simpelnya, itu tuh karena perkembangan zaman. Iya, jadi makin kesini kan proyek pembangunan katedral megah tuh kan makin jarang kan. Nah, karena proyeknya makin jarang, makin banyak gabutnya, mereka jadi khawatir serikatnya bakal bubar nih, dan nggak ada yang mewarisi pengetahuan mereka. Nah, buat ngatasin masalah ini, akhirnya organisasi ini jadi ngerekrut orang-orang di luar kuli berpengalaman deh. Tapi ya tetap, karena dari awal ini tuh bukan sembarang organisasi, jadinya ya mereka nggak mau member barunya tuh orang yang ece-ece juga. Mereka maunya punya member elit. Mulai dari kalangan bangsawan, ilmuwan, sampai orang-orang kaya. Dan member-member baru yang bukan dari kalangan tukang batu ini, mereka tuh diangkat jadi anggota kehormatan. Karena ya emang joinnya kan bukan karena skill kan, tapi lebih karena dianggap orang penting yang bisa naikin prestis organisasi. Biar organisasinya tetap kelihatan keren, soalnya anggotanya orang-orang penting nih. Nah, gara-gara ini, Guild Stonemason yang dulunya organisasi buat sharing ilmu dan menjaga warisan skill nguli, itu akhirnya berubah jadi organisasi filosofis yang fokus sama pengajaran moral. Tapi terus, biar identitasnya nggak berubah, mereka tetap tuh make simbol-simbol tukang kayu buat pengajarannya. Terus setelah anggota kehormatan Guild Kuli ini udah makin banyak, akhirnya di tahun 1717 dibangun Grand Lodge modern pertama di London. Dan jadi penanda resmi berdirinya Freemason. Penanda resmi berdirinya organisasi persaudaraan modern yang isinya udah nggak didominasi sama kuli lagi. Nah, Grand Lodge ini tuh sering disalahpahami sebagai tempat ibadah nih. Disangkanya kayak gereja gitu. Padahal enggak. Ini tuh sebenarnya lebih ke markas mereka aja. Tempat mereka ngelakuin upacara dan tradisinya mereka. Bukan buat nyembah siapa-siapa. Oh iya, sama kalau kita ngomongin Freemason, yang banyak orang salah kaprah juga tuh soal simbolnya mereka. Yang ini nih. Nah, simbol ini tuh namanya tuh square and compasses, siku-siku dan jangka. Simbol yang nunjukin alat-alat kerja tukang batu. Ya, jadi karena mereka ini tuh asalnya serikat kerja, jelas simbol yang jadi penanda mereka ya harus barang-barang yang ada hubungannya sama mereka dong. Dan ya udah, yang dipakai ya dua alat tadi, siku-siku sama jangka. Tapi kenapa yang dipilih dua alat ini? Soalnya kalau menurut para anggota Guild Stonemason dulu, siku-siku itu ngajarin para kuli ini buat jujur dan adil, buat berlaku seimbang. Sedangkan jangka itu tuh simbol kontrol dan pembatasan diri agar tidak tergoda nafsu duniawi. Terus di tengah siku-siku sama jangka tadi tuh ada huruf G yang merujuk ke geometri, ilmu dasar yang perlu dikuasai sama seorang tukang batu. Tapi terus ada juga anggota Freemason yang memaknai huruf G ini tuh sebagai singkatan dari God, dari Tuhan. Atau bisa juga Great Architect of the Universe, arsitek agung alam semesta. Atau ya berarti Tuhan-Tuhan juga. Nah, kadang-kadang simbol square and compasses ini juga tuh sering digambar dengan segitiga bersinar yang ada mata satu di tengahnya. Nah, ini nih yang sering dianggap sebagai simbol Dajjal tuh yang ini nih. Padahal ya sebenarnya itu tuh simbol kekristenan lama yang dipakai buat ngegambarin kemahatauan Tuhan. Jadi segitiga bersinar tuh itu tuh simbol Trinitas, dan mata itu tuh simbol Tuhan yang Maha Tahu. Dan ya mereka ngadopsi simbol-simbol Kristen tuh ya soalnya dulu kan kebanyakan dari mereka tuh kan penganut agama Kristen kan. The square and compasses are perhaps the most famous Masonic emblems. You see it everywhere. But what it symbolizes to us is the square is an angle of 90 degrees. It never deviates. That means you're going to tell the truth. Nah, pertanyaannya sekarang nih, kok bisa ya Freemason ini dapat reputasi buruk? Dianggap dalang kekacauan dunia lah, penyembah setan lah. Ya pokoknya yang aneh-aneh lah. Padahal kan tadi kan, mereka tuh awalnya tuh cuma serikat kuli loh. Kok tiba-tiba dituduh ini itu? Itu dari mana tuh? Dan ternyata kalau menurut The Guardian, alasan utama kenapa mereka sering disalahpahami adalah karena sifat organisasinya yang eksklusif dan super rahasia tadi. Ya dong, jadi karena informasi soal Freemason ini tuh nggak banyak diketahui orang, terus isinya tuh tokoh-tokoh elit sekelas George Washington, Benjamin Franklin, Winston Churchill, sampai Mozart, ya jelas orang-orang jadi berspekulasi dong. Orang-orang tuh jadi mikir, ini ngapain sih orang-orang elit pada kumpul bareng? Kok kegiatannya tertutup banget ya? Kok kayak nggak mau dilihat orang banget ya? Wah, ini pasti nyembunyiin sesuatu nih. Kalau nggak ada yang aneh, ngapain disembunyiin coba? Ngapain tertutup gitu coba?
Wah, ini pasti rencanain sesuatu yang jahat nih ke orang-orang biasa kayak kita nih. Wah, kacau nih, kacau. Dari asumsi-asumsi gitu, nyebar jadi gosip, sampai ya udah deh, reputasi buruk itu akhirnya nempel ke mereka deh. Sampai jadi teori konspirasi. Ya, gue yakin lu semua pasti pernah lah baca seenggaknya minimal satu teori konspirasi soal Freemason. Mulai dari jadi dalang New World Order, bestiannya Illuminati, penyembah Baphomet, sampai dianggap sebagai pendukung Zionis. Dan ya bisa dibilang semua tuduhan itu tuh awalnya tuh based on kecurigaan dan asumsi tadi. Gara-gara sifat organisasinya yang terlalu eksklusif dan rahasia. Iya juga sih ya. A Masonic meeting really has been relatively unchanged for a number of centuries. A group of 30 to 40 people will meet maybe 4 to 8 times a year for a couple of hours a night, and they will do primarily one of 3 ceremonies. Nah, tapi walaupun banyak yang berbau teori konspirasi, tapi sebenarnya ada loh kritik yang lebih masuk akal dan beralasan buat Freemason ini. Dan salah satu pengkritik Freemason yang paling konsisten ya jelas Gereja Katolik. Nih, kalau menurut Catholic World Report, Vatikan sejak tahun 1738 mereka tuh udah ngelarang umat Katolik buat jadi anggota Freemason. Alasannya soalnya Freemason ini tuh punya kepercayaan deis. Jadi mereka percaya Tuhan tapi menolak wahyu. Sama juga ini, relativitas. Jadi mereka nganggap semua agama tuh sama. Yang mana dua pandangan ini kan dianggap nggak sejalan kan sama doktrin Gereja Katolik kan. Dan nggak cuma dari Gereja Katolik, ada juga kritik lain soal sikap Freemason yang dianggap diskriminatif. Ya, kayak yang gue bilang tadi, secara tradisional Freemasonry itu kan cuma buat laki-laki doang kan. Mereka kan brotherhood gitu kan. Ya, walaupun sekarang lodge perempuan sama lodge campuran tuh udah ada, tapi tetap mayoritas lodge utamanya tuh tetap eksklusif buat pria. Terus juga yang jadi kritik paling kerasnya tuh di beberapa cabang Freemason, kayak di Amerika bagian selatan, itu kebanyakan membernya tuh penganut white supremacy. Mereka mandang orang-orang non-kulit putih sebagai kelompok rendahan yang nggak akan mereka terima join jadi member Freemason. Emang nyebelin sih ini sih. Terus keadaan Freemason sekarang gimana? Nah, ironisnya nih, walaupun klaim mereka organisasi mereka tuh super elit, tapi kalau menurut berbagai sumber, keanggotaan mereka tuh sekarang tuh malah lagi drop banget loh di seluruh dunia loh. Generasi muda sekarang tuh udah nggak begitu tertarik lagi buat join Freemason. Yang image-nya sekarang tuh udah jadi klub bapak-bapak yang nggak gaul, freak, sama aneh. Apalagi terus salah satu ciri khas mereka tuh kan kayak pakai pakaian mirip celemek gitu kan. Nah, buat anak muda kan jelas ini nggak keren nih, aneh ini. Makanya sekarang organisasi ini tuh mereka tuh malah kekurangan member dan kesusahan buat nyari pendaftar. Kasihan juga ya. If you look at Masonic lodges, you can't just walk in and say, I want to join. You must be invited. And traditionally, every single person in the lodge must agree upon the admission of a new member. So it is highly selective. Dan menariknya, nggak cuma di Eropa, ternyata di Indonesia juga Freemason ini tuh sempat eksis loh. Iya, jadi kalau menurut The Jakarta Post, Freemason tuh masuk ke Indonesia, atau dulunya ke Hindia Belanda, itu dibawa sama orang-orang Belanda di era VOC, di sekitar abad ke-18. Freemason tuh kalau nama Belandanya tuh ini, Vrijmetselaar atau Vrijmetselarai. Dan yang menarik juga nih, kalau di beberapa tempat tadi member Freemason tuh super elit, bahkan kadang cuma dikhususkan buat orang kulit putih kan. Nah, kalau di Hindia Belanda, nggak cuma kaum Eropa doang loh. Orang asli Indonesia juga bisa jadi member. Bahkan beberapa di antaranya tuh tokoh-tokoh penting perjuangan Indonesia dalam melawan penjajah loh. Kayak misalnya Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Salah satu tokoh organisasi pergerakan Budi Utomo, sekaligus sosok yang jadi ketua BPU PKI. Terus ada juga seniman legend Raden Saleh, yang ternyata anggota Freemason cabang Hindia Belanda. Tapi ya emang sih tetap yang bisa gabung tuh ya tetap kelompok bangsawan ya. Walaupun orang Indo, orang lokal, warlock, warga setempat, tapi tetap dari kelompok bangsawannya. Tapi kok tokoh pergerakan malah join Freemason? Nah, jawabannya ternyata karena disinilah para tokoh bangsa ini dapat pencerahan buat merdeka. Iya, jadi kayak yang gue bilang tadi, Freemason ini kan mereka kan ngajarin soal moral kan, termasuk di sini soal humanisme, persaudaraan universal, dan pemikiran rasional. Nah, pemikiran-pemikiran ini nih kemudian ikut ngebentuk pola pikir dan ngebuka wawasan para tokoh bangsa tadi buat memperjuangkan kemerdekaan. Jadi ya bisa dibilang sedikit banyak gagasan Freemason ini tuh ada pengaruhnya ke kemerdekaan Indonesia. Wah.
Oh iya, bukti kalau Freemason di Hindia Belanda waktu itu tuh lumayan populer tuh, itu bisa kita lihat dari peninggalan arkeologisnya loh. Ya, sama kayak di Eropa, anggota Freemason di Hindia Belanda juga kan ngebikin lodge-lodge buat tempat mereka kumpul kan. Dan lodge ini tuh di kita tuh banyak banget loh, ada sampai ratusan, khususnya di daerah-daerah di Pulau Jawa. Kayak di Batavia aja deh misalnya deh, di Jakarta. Itu tuh ada beberapa bangunan lodge Freemason yang masih bertahan sampai sekarang dan udah beralih fungsi. Misalnya contohnya tuh ini, Gedung Kimia Farma di Jalan Budi Utomo, Jakarta, yang dulunya tuh adalah salah satu lodge besar di Batavia yang dikenal sebagai Lodge Bintang Timur. Ya, Jalan Budi Utomonya sendiri aja kan dulu kan namanya kan Vrijmetslaersweg kan, Jalan Freemason. Dan kalau ngomongin bangunan ini, yang paling menarik, dulunya bangunan ini tuh dikenal sebagai rumah setan. Dan setelah ditile-tile, penyebutan rumah setan ini tuh bisa ada soalnya warlock sana tuh waktu itu tuh mereka tuh salah dengar. Salah dengar gimana? Jadi dulu tuh ada satu santo pelindung yang dihormatin anggota Freemason yang namanya Saint John. Atau di Belanda dipanggilnya tuh Sint-Jan. Nah bangunan ini tuh bangunan penghormatan buat Saint John ini, buat Sint-Jan ini. Makanya sering dibilangnya tuh rumah Sint-Jan. Warga ngedengernya malah rumah setan. Rumah Sint-Jan, rumah Sint-Jan, rumah Sint-Jan. Mereka, oh rumah setan nih. Ya udah, kelar lah udah. Terus selain gedung Kimia Farma, ada juga gedung Bappenas yang juga dulunya tuh dipakai buat aktivitas Lodge Bintang Timur. Dan sama kayak kasus gedung Kimia Farma tadi, gedung Bappenas juga tuh dulu tuh dipanggilnya tuh rumah setan sama warlock di sana, gara-gara alasan yang sama kayak tadi. Sama selain lodge-lodge-nya, peninggalan lain yang bisa kita lihat nunjukin eksistensi anggota Freemason di Hindia Belanda tuh ada di makam-makam yang ada di Museum Taman Prasasti. Wah itu di sana ada banyak banget tuh nisan-nisan yang punya simbol-simbol Freemason dan jadi bukti kalau Freemason tuh emang pernah eksis di Hindia Belanda, khususnya di Batavia. Dan menariknya sebenarnya keberadaan organisasi Freemason ini nih sempat bertahan sampai Indonesia merdeka loh. Waktu itu, abis kita merdeka, organisasi ini tuh jadi dikenal sebagai Tarekat Mason Bebas. Tapi terus di tahun 1960, Presiden Soekarno ngeluarin Kepres yang menyatakan pembubaran Tarekat Mason Bebas di Indonesia. Alasannya soalnya ideologi organisasi ini tuh dianggap nggak sesuai sama identitas dan kepribadian bangsa Indonesia. Tapi Kepres ini kemudian dicabut di eranya Presiden Gus Dur di tahun 2000. Nah, menurut banyak peneliti, sebenarnya eksistensi organisasi Freemason di Indonesia tuh saat ini tuh masih ada. Tapi ya emang anggotanya tuh udah nyisa dikit banget. Mungkin nggak nyampe 100 orang di seluruh Indonesia. Sama sekarang mereka juga tuh jadi sangat tertutup. Dan ini bukan karena mereka pengen so elit, tapi lebih karena stigma yang udah nempel ke Freemason tadi. Yang dianggap sesat, dianggap antek elit global. Nah itu tuh akhirnya ngebikin mereka jadi harus ngelakuin semua aktivitas mereka dengan sangat tertutup tuh. Daripada dihantam terus kan, dipercayanya gitu tuh. Tapi sejujurnya gue malah jadi penasaran sih. Ini di mana ya kira-kira mereka sekarang beraktivitas ya? Masih ada lodge yang aktif apa enggak ya? Penasaran jir. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah Freemason ini tuh beneran organisasi yang nggak salah apa-apa? Atau lu percaya kalau mereka ini tetap dalang dibalik semua huru-hara yang ada di dunia? Bareng sama Illuminati. Yang mana nih? Silakan komen. There are about 6 million Freemasons worldwide, but this is the United Grand Lodge of England, and we recognise a number of lodges in different countries. But there will also be a whole host of Masonic organisations that we don't particularly recognise and that my members can't go and visit and their members can't visit us. Oke, sekian Lari Mengguling kali ini tentang siapa itu Freemason based on sejarah tertulisnya. Ya, kalau di sini lo lebih percaya versi konspirasinya mungkin atau lebih percaya versi yang sejarah tertulisnya, ya itu bebas ya. Ya, pokoknya tetap kalau menurut gue sih yang pasti sisakan ruang buat segala kemungkinan. Karena ya kita kan nggak tahu kan sebenarnya gimana, yang pasti kan kita nggak tahu. Ya, kalau lo merasa gue udah salah atau lo mau nanya atau nambah di video, tulis di komen, kita juga biasa. Sekali lagi, tinggal jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.